Kalau ditanya, kenapa di tahun 2025 ini masih memilih untuk beli HP yang udah lama umurnya ini? Poco X3 NFC ini rilis pada tahun 2020. Jadi, udah hampir 5 tahun umur HP ini. Padahal, kalau mau upgrade HP, harusnya milih HP yang rilisnya at least yang umurnya masih 1 tahun, agar masih bisa menikmati update teknologi terbaru dari HP tersebut. Menurut kalian, kenapa orang lebih pilih HP bekas yang umurnya lebih dari 2 tahun? Yaps, alasannya karena harga. HP yang udah rilis lebih dari 2 tahun secara harga akan menurun dibandingkan saat pertama kali launching. Harganya akan relatif lebih murah. Tapi berbeda dengan Poco X3 NFC ini yang harganya masih terbilang mahal untuk HP yang umurnya udah 5 tahun ini. Seperti hukum ekonomi, semakin banyak permintaan, maka harga juga akan ikut meningkat. Makanya HP ini punya harga yang cukup kompetitif seiring jumlah permintaan HP ini. Bahkan di online marketplace sendiri harganya bisa mencapai 2 juta untuk varian 8/128 GB. Selain harga yang lebih murah dari harga awal rilis, Poco X3 NFC ini spesial karena fitur kameranya yang tidak dimiliki oleh HP sejenis yang umurnya sama seperti HP ini. Salah satu fitur yang banyak dicari oleh kaum low budget ini yaitu ada pada kualitas video yang dihasilkan oleh HP ini. Memang secara kualitas tidak bisa mengungguli HP flagship saat ini, tapi dari segi fitur cukup mumpuni untuk kebutuhan content creation. Poco X3 NFC ini mampu merekam sampai resolusi 4K dengan 30 fps dengan ultra wide. Tidak hanya itu, HP ini juga memiliki fitur lock profile yang dapat menghasilkan dynamic range yang lebih tinggi. Makanya, HP ini banyak dicari. Selain karena harga, kualitas dari kamera yang diberikan juga cukup baik. Hal yang tidak dimiliki oleh HP jadul lain. Sebagai kaum low budget, kami seperti menemukan harta karun yang tersembunyi. Karena umurnya yang sudah 5 tahun, Poco X3 NFC ini kurang mumpuni untuk kebutuhan multitasking. Tapi dari segi fitur masih cukup bisa digunakan untuk daily ringan ataupun untuk secondary handphone. Sebagai alat untuk transaksi menggunakan e-money juga masih oke. Mengingat HP ini memiliki fitur NFC. Ya aman lah untuk transaksi transportasi umum seperti MRT, KRL, dan lain sebagainya. Dari tadi kita udah banyak bicara keunggulan dari Poco X3 NFC ini. Tapi tidak adil jika kita tidak bicara soal kekurangan dari HP ini. Oke, mari kita bicara untuk konsumsi baterainya. Poco X3 NFC ini memiliki kapasitas baterai 5160 mAh. Tapi perlu diingat ya, ini untuk kondisi baterai normal. Tapi kalau case-nya untuk HP yang umurnya udah 5 tahun, kemungkinan kualitas dari baterainya udah pasti menurun. Dan untuk kondisi HP yang aku dapat ini udah diganti dengan baterai baru yang memiliki kapasitas 5700 mAh. Which is ini bisa bertahan seharian dengan kondisi pemakaian daily. Ya, cuma buat sosmed, nonton, rekam video, foto-foto, sama browsing. Mungkin akan lebih boros jika dipakai untuk main game. Belum lagi soal penyakit yang umum diderita oleh HP ini. Kalau kalian pernah pakai HP ini, kalian pasti familiar dengan penyakit lumutan pada layar Poco X3 NFC. Kayaknya penyakit ini adalah penyakit yang sering dijumpai deh. Kalau kita sebagai pengguna HP ceroboh atau amit-amit apes saat memakai HP ini. Penyakit lumutan ini biasanya disebabkan karena jatuh terus kena layar. Bisa juga karena ketindihan bagian layarnya. Dan kalau udah kena lumutan,
bisa-bisa menyebar ke area lain kalau gak segera ditangani. Makanya, banyak unit Poco X3 NFC ini yang layaknya lumutan. Tapi tenang, kalau sampai kena penyakit ini, kalian bisa pakai jasa bubble remover atau vacuum treatment ke tukang servis HP. Atau kalau tukang servisnya gak sanggup, kalian bisa ganti layar LCD-nya. Problem solve. Oke, kalau yang ini masalah preferensi aja sih. Bagiku, punya HP yang terlalu lebar itu kurang begitu nyaman. Dimasukin ke kantong, kegedean HP-nya. Dipegang kelamaan rasanya berat. Tapi, kalau kalian suka HP yang layarnya lebar, buat main game atau kalau nonton film sukanya pakai HP, maka HP yang layarnya lebar ini cocok untuk kalian. Again, ini soal preferensi aja. Kesimpulannya, kalau kalian punya budget terbatas dan pengen cari HP dengan fitur yang cukup lengkap, terutama di bagian kameranya, dan performanya cukup baik buat multitasking, Poco X3 NFC ini cocok untuk kalian coba. Tapi, kalian harus selektif dalam memilih kondisi unit HP-nya. Mengingat, HP ini udah berumur hampir 5 tahun, pasti ada aja penyakitnya. Oke, sekian konten kali ini. Kalau kalian ada tambahan mengenai HP ini, boleh tulis di kolom komentar. Like jika kalian suka dengan konten ini dan bantu subscribe untuk perkembangan channel ini. I'll see you on the next video. Bye bye.